Dan seterusnya kita menyaksikan melesat ratusan ribu meteor di malam hari. Untuk tahun 2017 ini 5 kali akan disaksikan oleh penduduk bumi meteor yang melesat ratusan ribu di malam hari dengan mata telanjang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mempunyai dampak yang besar. Pertama, yang terbesar adalah dukhan. Kenapa bisa begitu? Anggaplah ini meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa itu 120.000 km per jam kecepatannya, ya. Dan dia, kalau garis diameternya 2 km saja, menurut Michel Penn, ya, dia memiliki kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kalau dia tembus menghantam atmosfer bumi kita yang garis diameter 2 km itu, ya, maka kalau jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 235 meter. Berapa tingginya tuh, Pak? Yang tsunami di Aceh cuma berapa tingginya, Bu? 13 sampai 15 meter. Hanya 10 menit ratusan ribu meninggal dunia, satu kota Banda Aceh hilang. Betul tidak? Bagaimana kalau sampai 235 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kekuatan ledakan ini akan menjadikan kutub itu menjadi cair selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Maka kota-kota besar di dunia, bahkan Indonesia yang kaya dengan pulau-pulau, 20% pulaunya akan hilang dari peta bumi selama-lamanya. Kota-kota besar akan hilang dan tenggelam di mana-mana kota-kota yang dibangun di tepi pantai. Dan kalau jatuhnya ke daratan, kata Michel Penn, ini yang pas, sesuai dengan karakter meteor, hubungannya dengan dukhan. Kalau jatuhnya ke daratan akan terjadilah ledakan yang teramat sangat dahsyat. Coba lihat meteor, peluru bom nuklir dulu yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima, kan baru satu itu. Sementara meteor ini 1 juta kali lipat. Itu baru satu, jatuhnya pun di lembah. Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi dengan ledakan itu? Maka bumi ini mengalami lengkungan yang dalam. Partikel-partikel bumi yang meledak tadi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel halus yang sangat tebal dan panas. Sementara gelombang kejut dari ledakan tadi menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Badai yang ada di Meksiko kemarin berapa baru kecepatannya? Baru 215 kan? Kerugiannya sudah di hari ke-6 saja kerugiannya sudah 250 miliar dolar. Baru 6 hari. Bagaimana dengan kecepatan laju 800 km per jam? Makanya mereka mempersiapkan bunker-bunker raksasa. Karena mereka menganggap gak selamat yang hidup di permukaan. Bagi kita, dijamin oleh Rasulullah, yang beriman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amal solehnya banyak akan dibuat oleh Allah terjaga dan terlindungi. Tapi yang jelas di zaman Nabi Muhammad SAW pernah jatuh meteor. Kemudian Nabi bilang SAW kepada para sahabat, apa yang kalian bilang di zaman jahiliyah dulu sebelum Islam datang kalau lihat seperti ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami meyakini kalau itu terjadi, ada meteor jatuh, berarti ada orang yang terkenal lahir pada malam itu, saat itu, atau ada orang terkenal meninggal dunia. Kata Nabi SAW, ketahuilah, jatuhnya ini yang kalian lihat bukan karena apa yang kalian yakini. Tapi, kalau Tuhan kita Allah ingin menentukan sebuah keputusan, misal gini Bapak Ibu sekalian, besok hari Ahad besok, kadar air, kadar udara, siapa yang lahir, siapa yang mati, apa yang rusak, apa yang baru dibuat, semua itu keputusan Allah untuk besok di bumi dan di alam semesta. Baru Allah sampaikan malam harinya. Nanti malam Allah sampaikan kepada para malaikat pemikul singgasana 8. Lalu pemikul singgasana 8 ini bertasbih. Mereka bertasbih, subhanallah gitu. Maaf, mereka bertakbir, Allahu Akbar. Lalu malaikat di langit ke-7 mendengar, lalu mereka berkata Allahu Akbar. Dalam riwayat dikatakan bertasbih, subhanallah. Lalu malaikat langit ke-5 mendengar, langit ke-6 mendengar, langit ke-7 mereka bertasbih. Langit ke-5 mendengar, langit ke-6 mereka bertasbih sampai ke langit pertama. Semuanya malaikat bertasbih. Kemudian mereka bertanya kepada malaikat pemikul singgasana, apa keputusan Tuhan kita untuk besok nih? Maka
disampaikanlah oleh pemikul Singgasana 8, di sini hujan, di sini mati, di sini lahir, di sini semua. Apa yang akan terjadi besok disampaikan pada saat itu. Jadi malaikat di langit pun tidak tahu besok terjadi apa kecuali nanti malam. Gak ada yang tahu gaib kecuali Allah nih. Nah kata Nabi SAW, syaitan susun-susun badannya sampai ke langit pertama dengan hikmah Allah. Kemudian mereka mencuri informasi dari malaikat. Dengar, ini besok hujan di mana, siapa mati, siapa begini. Lalu mereka akan temukan banyak malaikat di langit-langit itu yang memanah mereka dengan anak-anak panah berapi. Dan itu dari bintang-bintang. Serpihan meteor itulah anak panah malaikat. Sisa anak panah malaikat. Makanya dalam surah Al-Mulk Allah bilang tentang bintang apa? وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Dan kami jadikan itu sebagai rajam bagi syaitan-syaitan yang datang mendengar, gitu kan? Baik. Syaitan-syaitan yang lolos tidak sempat terbakar, mereka pulang menemui teman-teman mereka dari dukun-dukun itu. Ya, ini di Indonesia saya sudah suruh luruskan ya. Dukun itu kan namanya nggak baik. Di Indonesia sekarang sering dikeroyokin tuh. Tahu dikeroyok ya? Didatangin, dipukulin. Dukun itu kalau ada di tengah-tengah masyarakat, ketahuan dukun, sekarang banyak dipukul-pukul oleh orang. Karena suka nipu, ya. Suka nipu, suka bohong gitu ya. Dan memang itu alam mereka. Nah sekarang mereka ubah dukun ini, namanya di Indonesia diganti orang pintar. Padahal ini orang bodoh gitu. Jadi saya bilang harus ganti Bapak Ibu sekarang orang tidak pintar. Jangan bilang orang pintar. Juga diganti nama lain, paranormal. Itu di atas normal ya. Mestinya orang tidak normal. Jangan salah nama. Karena itu terkelabui banyak orang, gitu kan? Orang banyak menganggap ini pengobatan yang boleh saja. Kalau dukun mereka tahu nggak boleh, tapi karena namanya diubah mereka ke sana. Gitu. Yang jelas, syaitan-syaitan ini akan kembali, kemudian mereka akan berkata kepada dukun-dukun ini, kata Nabi Muhammad SAW, kalau dukun tahu hadis ini mereka akan berhenti jadi dukun tuh. Kata Nabi SAW, dan syaitan-syaitan itu akan berbohong dari 100 informasi yang disampaikan kepada dukun-dukun itu. 99-nya dusta, hanya satu yang benar. Itu pun yang benar karena dia curi informasi, bukan karena dia tahu. Jadi kasuistiknya adalah meteor itu memang rajam. Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bishawab. Mana kita tahu dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah, ini puasa asli siap lah. Rabiul Awal sekarang tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti realnya, tak ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam.